Bab 1436, Kunjungi Pulau Qingyun. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Bandara di Pulau Qingyun tidak dibuka untuk umum. Kadang-kadang, ada satu atau dua transporter atau feeder yang lepas landas dan mendarat di sini. Namun fasilitas bandara di pulau ini sangat canggih. Bahkan ada 3 jenis dukungan blind drop. Secara teori, pesawat bisa langsung mendarat dalam mode berkendara otomatis, dan tidak diperlukan pengoperasian manual. Bandara yang mendukung ketiga jenis blind drop umumnya merupakan bandara yang lebih maju. Hanya beberapa bandara hub di Tiongkok yang memiliki kondisi seperti itu. Tentu saja karena kondisi tahap lepas landas dan pendaratan yang lebih rumit, sebagian besar pilot akan memilih mendarat secara manual. Meskipun bandara mendukung 3 jenis blind drop, hanya sedikit orang yang akan menggunakan fitur ini. Faktanya, Departemen Manajemen Penerbangan Sipil Huaxia memiliki peraturan yang relevan, pilot harus dioperasikan secara manual, hal ini juga untuk menghindari masalah dalam panduan mengemudi otomatis dan blind drop selama tahap pendaratan atau situasi tidak terduga lainnya, pilot tidak punya waktu untuk menanganinya. Toh, ketinggian dan kecepatan pesawat relatif rendah pada tahap pendaratan. Jika terjadi kecelakaan, ruang yang tersedia untuk perawatan darurat sangat kecil. Kapten Liu An juga memilih untuk meninggalkan pengemudian otomatis pada ketinggian keputusan dan menggunakan metode manual untuk mendarat. Cuaca hari ini sangat bagus, tanah tenang, dan jarak pandang sangat tinggi. Pendaratan seperti itu sangatlah mudah bagi Kapten Liu An yang berpengalaman. Pesawat mendarat dengan sangat mulus di landasan bandara Pulau Qingyun. Xia Ruofei dan Liu Quan yang sedang duduk di dalam kabin baru saja merasakan getaran ringan di pesawat. Seluruh proses pendaratan hampir tidak mengalami hambatan, dan pesawat sudah meluncur dengan kecepatan tinggi di landasan. Dia, di bawah aksi gaya dorong mundur dan pengereman otomatis, kecepatan pesawat dengan cepat turun dan dengan cepat terpisah dari landasan pacu dari pintu keluar terdekat. Seluruh bandara berada di pesawat dari Taoyuan. Bandara juga mengirimkan kendaraan berpemandu untuk memimpin jalan, dengan nomor Taoyuan berlabuh. Faktanya, Xia Ruofei merasa tidak ada kebutuhan sama sekali, karena bandaranya sendiri sangat kecil, dan tidak ada taxiway yang rumit. Selain itu, tidak ada pesawat lain. Proses taksi setelah mendarat kini menjadi lebih sederhana. Setelah pesawat berhenti dan mati, pramugari membuka pintu palka dan menurunkan ram, lalu turun dari pesawat dan berdiri di samping ram. Kapten Liu An juga keluar dari kokpit dan turun ke pesawat untuk menunggu. Xia Ruofei dan Liu Quan bangkit dan berjalan ke pintu kabin. Di bawah upaya kuat Liu Quan, Xia Ruofei memimpin dengan keluar dari lubang palka. Ia terkejut melihat karpet merah terhampar di aspal dan memanjang dari sisi tanjakan. Di ujung karpet merah, ada 3 mobil yang diparkir. 2 adalah Mercedes-Benz hitam dan satu lagi adalah Xia Ruofei. Sangat familiar dengan mobil bisnis Toyota Alphard, beberapa pria berjas hitam berkacamata berdiri di samping mobil menunggu. Di sebelah gang, selain Kapten Liu An dan pramugari yang menunggu terlebih dahulu, ada 5 atau 6 pria berjas, kecuali seorang pria paruh baya berkulit coklat yang terlihat seperti penduduk setempat. Mereka semua adalah wajah Tionghoa. Usia kepala adalah 45 atau 6 tahun. Sosok itu sedikit diberkati, mungkin karena bekerja dalam waktu yang lama. Warna kulitnya juga agak gelap. Selain itu, rambut pusat dukungan lokal, menari tertiup angin laut. Kelihatannya agak lucu. Pria botak paruh baya ini melihat Xia Ruofei yang memimpin pada langkah pertama. Dia pertama kali merespons dengan sedikit pandangan. Dia dengan cepat melangkah maju dan melangkah maju dengan 2 tangan. Dia berkata, "Halo, selamat datang di Pulau Qingyun. Saya Qingyun. Tanggung jawab umum proyek pulau ini adalah Liu Qingfeng." "Halo Liu, tolong." Xia Ruofei dan Liu Qingfeng dengan lembut menjabat tangan mereka dan berkata dengan lemah. Liu Quan, yang turun dari pesawat setelah Xia Ruofei, berkata, "Qingfeng, ini adalah ketua Xia Ruofei dari perusahaan Taoyuan. Anda memanggilnya Tuan Xia." "Ya, Paman." Liu Qingfeng berkata dengan hormat, dan sekali lagi berkata kepada Xia Ruofei, "Tuan Xia, selamat datang." "Selamat datang." Meskipun saya hanya menerima pemberitahuan sederhana dari keluarga sebelumnya, Liu Qingfeng sudah melihatnya. Kali ini protagonisnya jelas bukan Liu Quan yang sangat dihormati,
melainkan pemuda berusia 20-an. Meskipun menurut Liu Qingfeng, identitas ketua perusahaan Taoyuan dan keluarga kaya seperti keluarga Liu sama sekali berbeda, tetapi orang yang dapat diperlakukan seperti Liu Quan, beraninya dia mengabaikan pemimpin proyek kecil. Beberapa orang di belakang Liu Qingfeng juga menyambut mereka. Xia Ruofei berjabat tangan dengan mereka dan Liu Qingfeng bertanggung jawab atas perkenalan. Orang-orang ini bertanggung jawab atas salah satu aspek pekerjaan dalam proyek besar Pulau Qingyun. Tidak semua dari mereka diharapkan menjadi orang Tionghoa, dan mereka semua harus menjadi elit Liu. Ada pula pria parubaya ras berkulit coklat bernama Benilati. Dia berasal dari Bonaotu. Dia bergabung dengan proyek pembangunan Pulau Qingyun 8 tahun lalu, terutama untuk mengoordinasikan berbagai hubungan. Tentu saja, seiring dengan semakin kuatnya kekuatan pertahanan Pulau Qingyun, beberapa kekuatan lokal di Bonaotu belum berani menghancurkan pulau tersebut, dan semakin sedikit hal yang perlu dikoordinasikan, sehingga dalam 2 tahun terakhir, Benilatis fokus pekerjaannya terutama pada pengadaan material, rekrutmen tenaga kerja dan sebagainya. Lagi pula, jika Anda sendirian di dalam negeri, jika semua bahan yang dibutuhkan dikirim dari dalam negeri, biayanya akan jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, jika kondisi memungkinkan, maka akan dilakukan pembelian terdekat, termasuk beberapa bahan bangunan, sepanjang standar teknisnya memenuhi persyaratan. Mereka juga dibeli secara lokal. Selain beberapa proyek inti yang perlu dirahasiakan, pulau sebesar itu penuh dengan teknik sipil dan membutuhkan banyak pekerja. Gaji penduduk asli setempat jauh lebih rendah dibandingkan pekerja rumah tangga, sehingga proyek ini juga merekrut sejumlah besar pekerja lokal. Tentu saja, para pekerja ini merupakan area aktivitas yang dibatasi, dan beberapa area inti yang terlibat dalam pertahanan pulau dilarang untuk didekati. Benilati kini mencurahkan banyak tenaga untuk mengelola para pekerja ini. Ngomong-ngomong, dia juga salah satu dari sedikit tokoh berpengaruh nyata dalam proyek pembangunan Pulau Qingyun. Setelah upacara penyambutan sederhana, Liu Qingfeng dengan antusias mengambil jalan dan meminta Xia Ruofei dan Liu Quan untuk pergi ke tempat parkir tidak jauh dari situ. Sekelompok orang berjalan di karpet merah dan berjalan ke depan mobil. Xia Ruofei dan Liu Quan secara alami mengambil Toyota Elva. Liu Qingfeng juga mengambil posisi kopilot mobil tersebut, sementara proyek tingkat tinggi lainnya ditempatkan di sisa 2 mobil Mercedes-Benz. Liu Bo, tolong atur juga kruku, mereka hanya perlu terbang jauh dan perlu istirahat, kata Xia Ruofei. Tuan Xia lega, saya sudah menyuruh Anda turun, mereka akan mengaturnya, kata Liu Quan. Selain itu, pesawat perlu diisi bahan bakar. Haruskah ada cadangan di bandara Pulau Qingyun? Xia Ruofei berkata, berapa biayanya? Biarkan saya memeriksanya. Liu Quan berkata, dengan cepat, Anda adalah tamu kami. Wajar jika pesawat menambahkan sedikit bahan bakar penerbangan di sini. Bagaimana Anda bisa membayarnya? Lagi pula, saya belum naik pesawat. Lalu saya akan memberi Anda tiket. Bagaimana dengan uang? Sekalipun Taoyuan penuh dengan minyak, uangnya tidak banyak. Xia Ruofei melihat Liu Quan berkata demikian, dan dia tidak lagi berhenti. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih. Kamu terlalu sopan. Pada saat ini, Liu Qingfeng menoleh dan bertanya dengan hormat, Tuan Xia, Paman, bagaimana mengatur selanjutnya, dan minta 2 instruksi. Liu Quan berkata dengan lemah, Tuan Xia ada di sini untuk berkunjung, pertama-tama ajak Tuan Xia mengunjungi pulau itu sekali, dan semua tempat harus dikunjungi. Liu Qingfeng tertegun dan bertanya, itu, Gunung Qingyun, saya tidak cukup mengerti, semua tempat harus datang. Liu Quan berkata dengan dingin, ingat, bagi Tuan Xia, tidak ada rahasia di Pulau Qingyun. Hati Liu Qingfeng sekilas dan berkata, saya mengerti. Liu Quan berbalik dan bertanya, Tuan Xia, bisakah kamu melihat pengaturan ini? Xia Ruofei mengangguk dan berkata, bagus sekali, atur saja. Selain itu, saya ingin memeriksanya selengkap mungkin. Yang terbaik adalah berkeliling di udara. Tidak tahu apakah ada helikopter di pulau. Ya beberapa, Liu Qingfeng berkata dengan cepat. Celemek helikopter ada di samping gedung proyek. Pilotnya juga standby. Anda bisa lepas landas kapan saja jika perlu naik. Xia Ruofei berkata, kalau begitu setelah kunjungan. Jika mau, aturlah. Nyaman, nyaman. Liu Qingfeng berkata dengan cepat. Bandara di Pulau Qingyun sangat kecil,
dan mobil dengan cepat membuka apron dan melanjutkan perjalanan di sepanjang satu-satunya jalan aspal. Liu Qingfeng bertanggung jawab untuk menjelaskan. Pulau Qingyun panjangnya sekitar 3 km dari timur ke barat. Lebarnya sekitar 2 km dari utara ke selatan. Ada sebuah bukit kecil di tengah pulau. Sekarang diberi nama Gunung Qingyun. Selain itu, sangat sulit mendapatkan sumber air tawar di pulau tersebut. Xia Ruofei menemukan bahwa setelah bertahun-tahun dibangun, Pulau Qingyun mulai terbentuk, dan terdapat pelabuhan laut dalam alami di utara. Sekarang sebuah dermaga kecil telah dibangun, bandara sisi timur juga sudah mulai digunakan, dan landasan pacu sepanjang 3 km memiliki landasan yang luas. Beberapa di antaranya merupakan reklamasi lahan dan memanjang ke laut. Sebuah bangunan dan beberapa villa dengan berbagai ukuran dibangun di pulau itu untuk membentuk sebuah rumah bangsawan. Bangunan tersebut sekarang digunakan oleh Departemen Proyek, dan setelah proyek selesai akan menjadi bangunan tempat tinggal bergaya apartemen. Selain itu, bagian dalam bukit di tengah pulau hampir berlubang, dan dibangunlah tempat perlindungan. Ketika mobil memasuki benteng, Xia Ruofei melihat gerbang paduan tebal itu setebal 1 atau 2 meter. Bagian dalam seluruh gunung adalah benteng beton bertulang, dan juga menyimpan sejumlah besar material. Keluarga tersebut dapat dengan cepat bersembunyi di tempat penampungan, mengunci pintu paduan, dan terisolasi sepenuhnya dari dunia luar. Bahan-bahan yang disimpan cukup untuk menghidupi ratusan orang untuk hidup selama 2 tahun. Setelah semua kunjungan, Xia Ruofei tahu bahwa uang Liu telah dihabiskan. Uang yang dikeluarkan untuk shelter ini mungkin 70% hingga 80% dari keseluruhan proyek. Ini masih merupakan tempat untuk dilihat, dan banyak uang yang dihabiskan. Tidak mungkin untuk melihat keluar. Tentu saja, hal-hal ini bukan urusan Xia Ruofei. Setelah ia berkunjung, ia langsung mengusulkan untuk naik helikopter dan melihat baik-baik seluruh situasi di pulau itu. Permintaan ini juga sangat masuk akal dalam pandangan Liu Quan. Dia segera memerintahkan Liu Qingfeng untuk menyiapkan helikopter dan mengusulkan agar dia juga menemani Xia Ruofei untuk naik. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Liu Bo, kamu tidak terlalu muda, kebisingan di helikopter sangat besar, dan ada angin kencang serta stabilitas. Kamu tidak perlu naik dan melempar, aku akan terbang berkeliling pulau itu selama 2 putaran. Lihat ke bawah." Liu Quan berpikir sejenak dan berpikir bahwa Xia Ruofei mengatakan itu juga masuk akal. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Tuan Xia, maka saya akan malas. Saya menunggu Anda di bawah." Qingfeng sudah menyiapkan jamuan makan. "Jika Anda optimis, segera kembali." Tersenyum. Segera, Liu Qingfeng telah menyiapkan orang-orang untuk helikopter tersebut, dan pilotnya juga orang Tiongkok. Ini bukan helikopter tamasya kecil, tetapi Jaguar Super. Saya ingin datang ke pesawat yang menelan biaya ratusan juta orang Tiongkok koin. Saya juga melakukan tugas mengangkut orang dan material. Xia Ruofei naik ke pesawat. Untuk kenyamanan pengamatan, dia duduk di samping pilot helikopter dan posisi kopilot tangannya ke Liu Quan dan Liu Qingfeng. Jaguar Super itu perlahan naik, lalu hidungnya sedikit tenggelam dan terbang ke timur. Liu Qingfeng telah memberitahu pilot helikopter yang ingin memberikan perhatian besar pada penerbangan ini. Setelah pesawat lepas landas, dia dengan hormat bertanya, "Tuan Xia, Anda ingin memulai dari mana?" Xia Ruofei berkata, "Tidak ada tujuan khusus. Anda akan terbang 2 putaran di atas Pulau Qingyun. Kemudian kita akan terbang mengelilingi pulau selama beberapa putaran. Saya akan melihatnya." Memahami. Pilot selesai menyebutkan momen total helikopter. Sambil mendorong joystick ke depan, pesawat mulai berakselerasi ke depan. Sekalipun targetnya langsung menuju sasaran, pilot tidak dapat menemukan petunjuk apapun, tetapi Xia Ruofei tidak melakukan ini karena pertimbangan yang cermat. Sebelum Pulau Qingyun benar-benar mendapatkan tangannya, dia tidak akan menunjukkan ekspresi yang menarik. Kalau tidak, cara lama Liu Kuang dan Liu Laozi, mungkin Liu Jia berubah pikiran. Helikopter pertama kali terbang di atas langit di atas Pulau Qingyun, karena luas pulaunya tidak terlalu luas, sehingga pada dasarnya jalur penerbangan seperti itu akan dapat melihat keseluruhan pulau. Xia Ruofei juga membuat tampilan yang sangat menarik, dan dari waktu ke waktu menunjuk ke bangunan di tanah untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada pilot. Kemudian,
Pilot helikopter mengusir Jaguar Super tersebut keluar dari jangkauan Pulau Qingyun sesuai permintaan Xia Ruofei, dan kemudian mulai terbang mengitari tepi luar Pulau Qingyun. Xia Ruofei menunjukkan sorot matanya, tetapi dia tidak menunjukkan kelainan apapun. Dia tidak mengubah posisi duduknya. Dia masih mengandalkan tempat duduknya. Tangan kanannya berada di sisi tubuhnya, dan jari-jarinya berdetak berirama. Helikopter itu perlahan-lahan terbang di sekitar Pulau Qingyun dan secara bertahap mendekati sudut yang diamati Xia Ruoying di Taoyuan di pagi hari. Hampir membentuk sudut sekitar 60 derajat dengan perpanjangan landasan pacu bandara, karena ada landasan pacu sepanjang 3 km yang menjadi acuan. Hal-hal, jadi masih mudah untuk menilai. Posisi helikopter dekat dengan titik pengamatan terbaik, dan perhatian Xia Ruofei mulai terkonsentrasi. Matanya menyapu, Pulau Qingyun dan pulau-pulau besar dan kecil di dekatnya dengan cepat membentuk sosok 3 dimensi di pikiran, dikombinasikan dengan orientasinya. Demikian informasinya, untuk analisa yang komprehensif. Desas-desus Xia Ruofei tentang pembentukan skuadron telah lama menjadi Amon Nonwu, dan banyak esai dalam warisan Yu Fuzong telah diserap sepenuhnya olehnya. Meski latihannya masih tergolong kecil, namun para ahli taktik masih keras kepala. Namun cadangan teori sirkuit sudah cukup kaya. Bentuk dan orientasi Pulau Qingyun itu sendiri, serta pulau-pulau di sekitarnya, terumbu karang, dan banyak elemen lainnya, tidak diragukan lagi merupakan kebetulan antara langit dan bumi. Ini adalah intuisi Xia Ruofei, dia sudah mengidentifikasinya di Taoyuan. Sekarang terbang kembali dengan helikopter, ketinggiannya lebih rendah, detailnya lebih lengkap, dan Xia Ruofei lebih percaya diri dengan penilaiannya. Akhirnya helikopter perlahan terbang melewati titik pengamatan terbaik. Pada saat itu, sosok 3 dimensi dalam pikiran Xia Ruofei telah sepenuhnya terbentuk, dan hampir sepenuhnya cocok dengan salah satu susunan besar yang dia kuasai. Rao adalah Xia Ruofei, yang sudah siap mental, dan Qigongnya juga sudah siap. Pada saat ini, dia masih mau tidak mau membuka mulutnya sedikit, dan pupil matanya mengecil, menunjukkan warna yang mengejutkan. Namun, pilotnya fokus pada pengoperasian helikopter, dan Xia Ruofei mengenakan earphone besar, dan wajahnya menghadap ke kanan, sehingga pilot helikopter tidak menyadarinya. Xia Ruofei juga dengan cepat menyesuaikan emosinya hingga helikopter terbang melewati titik pengamatan terbaik, dan raut wajahnya tidak banyak berfluktuasi. Namun nyatanya, saat ini, hatinya sudah bergejolak. Meskipun Xia Ruofei masih melihat keluar kabin, namun pengamatan yang cermat dapat ditemukan bahwa matanya sebenarnya relatif kosong, karena pada saat ini ia telah sepenuhnya tenggelam dalam pola stereoskopis dalam pikirannya, dan terus-menerus direkam dalam karya klasik. Sebuah arai besar dibandingkan, terlalu virtual dan jelas. Berbagai posisi penting dalam skuad klasik, dengan seni bela diri Xia Ruofei saat ini, masih jauh lebih buruk. Menurut gambaran klasiknya, genre berskala besar ini umumnya merupakan sekte kuat yang akan ditempatkan di tempat-tempat penting, bahkan menjadi sekte sektarian dalam sejarah. Rangkaian metode yang begitu rumit, membutuhkan banyak usaha untuk mengaturnya secara artifisial, dan sekarang ada bentukan alami, apakah ini hanya keajaiban alam? Xia Ruofei tidak bisa menahan keraguan. Namun bagaimana melihat Pulau Qingyun dan pulau-pulau di sekitarnya terbentuk secara alami, tidak ada jejak buatan sama sekali, dan secara historis semuanya yang tinggal di sini adalah masyarakat adat setempat, sebagian besar masyarakat berkulit coklat, apakah ada ahli budidaya pada orang-orang ini? Setidaknya dalam pandangan pemahaman Xia Ruofei tentang dunia budidaya bumi, warisan sirkuit ini terutama didasarkan pada dunia budidaya oriental. Basis praktisi di luar Tiongkok relatif kecil, dan tampaknya tidak ada catatan kultivasi. Kecuali jika ada praktisi timur yang menemukan tempat ini, dan mengaturnya terlalu menyeramkan. Namun sejauh pengamatan Xia Ruofei saat ini, dia tidak menemukan jejak yang ditinggalkan oleh para praktisi. Pada saat kunjungannya, Xia Ruofei telah melepaskan kekuatan mentalnya dari waktu ke waktu untuk menjelajah. Tidak ada kelainan pada segala hal di pulau itu. Tentu saja, ada banyak jejak buatan manusia, tetapi semuanya tertinggal oleh perkembangan Liu, dan tidak ada yang tertinggal oleh para praktisi jejak. Selain itu, meskipun Pulau Qingyun dan pulau-pulau sekitarnya pada dasarnya sesuai dengan tata letak formasi Taixuan Xuanxing,
jika susunan besar perlu berperan, masih perlu dilakukan perubahan tertentu. Yang terpenting, keluarga Liu membangun bandara di Pulau Qingyun, dan landasan pacu juga menjadi bagian penting dari rangkaian besar tersebut. Dapat dikatakan bahwa jika landasan pacu ini tidak dibangun, meskipun Xia Ruofei melihat semuanya di titik pengamatan yang sama, ia mungkin tidak dapat merasakan tata letak susunan alami untuk pertama kalinya. Tentu saja, jika Xia Ruofei tinggal di pulau itu untuk waktu yang lama, dia masih bisa menemukan petunjuk. Bagaimanapun, bagian utama dari susunan alami telah terbentuk, dan setiap perubahan selanjutnya hanya dimodifikasi berdasarkan bagian utama dari susunan alami, sehingga peran dari susunan besar digunakan sepenuhnya. Dari sudut pandang ini, susunan besar ini benar-benar merupakan mahakarya alam. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei tidak bisa tidak kagum. Taixuan Xuanxing adalah susunan komprehensif yang sangat kuat. Tidak hanya memiliki fungsi pertahanan yang kuat, tetapi juga memiliki atribut serangan tertentu. Selain itu, metode array juga memiliki efek mengumpulkan aura. Setelah sekian lama berjalan, Pulau Qingyun bertindak sebagai sebuah array. Pulau inti hukum, konsentrasi aura secara bertahap akan meningkat, dan bahkan menjadi berkah di bumi. Hal yang paling penting adalah setelah susunan virtual Xuanxing terbentuk, bahkan ada posisi di mana metode susunan transmisi dapat diatur. Ini adalah susunan luar angkasa yang legendaris. Meskipun diperlukan banyak kondisi untuk mengatur susunan transmisi, termasuk beberapa bahan tata letak khusus, masih sulit untuk mengaturnya sesuai dengan kondisi Xia Ruofei saat ini. Namun, posisi susunan transmisi dicadangkan dalam metode susunan, yang cukup berlawanan dengan langit. Ini juga merupakan alasan penting untuk penggunaan sekte-sekte di dunia budidaya kuno. Fungsi pertahanannya sangat kuat, memiliki atribut serangan dan atribut multibahasa, dan juga dapat mengatur metode susunan transmisi, yang hampir memenuhi semua kebutuhan susunan pintu. Ketika Xia Ruofei memikirkan hal ini, dia merasa bersemangat. Saat ini, pilot helikopter bertanya, "Tuan Xia, kami sudah berbalik, bagaimana cara kami terbang?" Xia Ruofei berkata pelan, "Sesuaikan jalurnya, dan ambil putaran lagi dari arah yang berlawanan, lalu kembali." "Oke," pilot menanggapinya dengan napas lega, lalu memanipulasi helikopter untuk dengan cekatan meluncur di udara dan mulai terbang berlawanan arah jarum jam di sekitar Pulau Qingyun. Ketika saya kembali ke titik pengamatan terbaik, penampilan Xia Ruofei masih sangat tenang, tanpa menunjukkan sedikit pun warna yang berbeda, tetapi dia sekali lagi memeriksa semua orientasi pulau lagi, dan memastikan keberadaan susunan alami ini. Helikopter itu mendarat perlahan di gedung departemen proyek. Liu Quan, Liu Qingfeng dan yang lainnya menantang angin yang bertiup dari baling-baling dan berdiri di samping celemek atap. Meski menjaga jarak aman, angin yang dibawa baling-baling helikopter masih meniupkan rambut menyedihkan di kepala Liu Qingfeng, dan itu terlihat cukup lucu. Xia Ruofei turun dari helikopter, dan Liu Quan serta yang lainnya dengan cepat menyambutnya. "Tuan Xia, bagaimana perasaan Anda saat melihatnya?" Liu bertanya sambil tersenyum. "Lumayan, seperti surga, dan pertahanan pulau itu sangat lengkap," kata Xia Ruofei. Nada suaranya sangat objektif dan tidak menunjukkan kecenderungan apapun. Sebelum berangkat, ayah Liu dikejutkan oleh Liu Quan dan memintanya untuk mengeksplorasi ritme Xia Ruofei. Dari sudut pandang Liu Jia, tentu saja saya tidak ingin Xia Ruofei memilih Pulau Qingyun plus uang tunai. Bahkan dari sudut pandang pribadi ayah Liu, dia lebih memilih Xia Ruofei untuk membeli 40% saham. Tentu saja, pilihan pertama yang ada di benaknya tetaplah opsi 3 miliar dolar. Hanya saja jika Xia Ruofei memilih Pulau Qingyun, ayah Liu akan menerimanya. Bagaimanapun, ini adalah usulannya sendiri. Setelah ketiga skema ini dipertimbangkan dengan jelas, dia berpikir bahwa dia dapat menunjukkannya dalam kisaran yang dapat diterima. Program yang paling tulus. Ayah Liu tahu betul bahwa selama Xia Ruofei memilih salah satu skema, itu berarti nyawanya telah terselamatkan. Sekalipun nada bicara Xia Ruofei sangat ketat, dia tidak 100% yakin dengan pengobatannya, tetapi naluri Liu mengatakan kepadanya bahwa selama dengan harga yang cukup, Xia Ruofei punya cara untuk membuatnya sembuh total. Liu Kunfeng dan yang lainnya tampaknya dapat menerima dua program lainnya selama Xia Ruofei tidak memilih 40% sahamnya.
Liu Quan mengikuti Xia Ruofei selama belasan jam penerbangan dan mengunjungi Pulau Qingyun selama 2 atau 3 jam. Namun, Xia Ruofei tidak mengungkapkan adanya kecenderungan untuk menerima atau menolak Pulau Qingyun. Ini juga membuat Liu Quan merasa agak rumit. Pejalan kaki meninggalkan atap dan naik lift ke bawah. Ketika saya berada di dalam lift, Liu Quan memikirkannya dan bertanya, "Tuan Xia, bagaimana Anda mengaturnya?" "Kami semua mendengarkan instruksi Anda." Xia Ruofei berkata dengan santai, "Saya tinggal di Pulau Qingyun selama 1 malam. Saya ingin berkeliling lagi, dan membiarkan anggota kru kami istirahat. Kami akan berangkat besok pagi, tapi saya berharap bisa tinggal di Australia selama sehari, Liu. Tidak ada yang salah denganmu di sini." "Tidak masalah, tidak masalah," Liu Quan berkata dengan cepat. "Sebelum kamu berangkat, Master memberitahuku bahwa semuanya akan mengikuti instruksimu." Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Itu harus dilakukan. Bagi Liu Zong, apakah kita tidak punya masalah dengan akomodasi di pulau itu?" Liu Qingfeng dengan cepat berkata, "Tentu saja tidak ada masalah. Tuan Xia, kami semua sudah mengaturnya, anggota kru Anda telah ditempatkan dengan benar. Selain itu, kami telah menyiapkan minuman di siang hari, dan tolong Tuan Xia harus menikmati cahayanya. Itu lebih baik daripada hidup terhormat." Xia Ruofei tersenyum. Liu Qingfeng secara pribadi mengirim Xia Ruofei dan Liu Quan ke ruang yang telah diatur sebelumnya untuk istirahat, dan dia berlari ke restoran untuk melanjutkan makan siang. Tempat istirahat Xia Ruofei juga ada di gedung ini. Padahal, lantai yang digunakan bagian proyek hanya 3 lantai. Dari lantai 4 menjadi hunian bergaya apartemen. Beberapa di antaranya didekorasi dengan sangat mewah dan digunakan untuk menjamu tamu. "Saya baru saja menggunakannya hari ini." Xia Ruofei hanya mandi dan duduk di kamar sebentar. Liu Qingfeng secara pribadi datang dan memintanya pergi makan siang. Selama jamuan makan, Liu Qingfeng dan yang lainnya secara alami saling menyapa dengan antusias. Xia Ruofei selalu mengudara, tidak terlalu bangga, tetapi pada saat yang sama tidak terlalu antusias, jaraknya pas. Liu Quan, yang telah lama mengamatinya, tentu saja tidak dapat melihat petunjuk apapun. Setelah makan siang, Xia Ruofei menolak saran Liu Qingfeng untuk menemaninya. Setelah kembali ke kamar dan mengenakan pakaian kasual, dia meninggalkan gedung dengan pelindung dan berjalan-jalan di sekitar Pulau Qingyun. Setelah Liu Guang mendengar laporan Liu Qingfeng, dia tidak mengganggu Xia Ruofei. Dia juga tahu bahwa Xia Ruofei pasti tidak ingin diikuti oleh orang-orang saat ini. Beralih ke diri sendiri, suatu masalah besar, pasti akan bolak-balik, lalu mempertimbangkan pro dan kontra. Oleh karena itu, dalam pandangan Liu Quan, Xia Ruofei tidak sabar untuk mengunjungi Pulau Qingyun setelah makan siang, yang merupakan pertunjukan normal. Luas wilayah 5 atau 6 km persegi memang terkesan tidak kecil, namun nyatanya bagian terluas Pulau Qingyun hanya sekitar 3 km, sedangkan utara dan selatan hampir 2 km. Seluruh rentangnya tidak terlalu besar. Dia berjalan santai di sepanjang jalan pulau, dan pada saat yang sama melepaskan kekuatan mentalnya, diam-diam mengingat situasi di pulau itu satu persatu. Setelah Xia Ruofei berjalan beberapa saat, dia menemukan sebuah batu di pantai dan duduk, menghadap ke laut yang luas dan tak terbatas, dan pikirannya perlahan-lahan menghilang. Pulau Qingyun sudah diatur secara alami, jadi sekarang dia sudah mulai mempertimbangkan bagaimana mengembangkan dan memanfaatkan Pulau Qingyun, bagaimana menjamin keamanan pulau tersebut. Cara menerima, cara bertransformasi, cara mengelola. Ini adalah hal-hal setelah mendapatkan Pulau Qingyun. Xia Ruofei baru saja memikirkannya sebentar. Dalam benaknya, dia membentuk beberapa pilihan, lalu dia berdiri dan berjalan menuju gedung proyek. Di malam hari, Liu Qingfeng masih menyiapkan makan malam yang berlimpah untuk Xia Ruofei dan Liu Quan, dan manajemen menengah proyek Pulau Qingyun juga hadir. Setelah beristirahat di Pulau Qingyun, Xia Ruofei dan Liu Quan meninggalkan Pulau Qingyun dengan pesawat bisnis Taoyuan dan terbang ke Australia. Meskipun Xia Ruofei dan partainya telah pergi, penanggung jawab proyek Pulau Qingyun sudah mulai memiliki sempoa sendiri. Liu Quan tidak sengaja menyembunyikan berita tersebut. Sebaliknya, di bawah bimbingan ayah Liu, dia telah mengungkapkan kepada Liu Qingfeng dan yang lainnya bahwa Pulau Qingyun mungkin mudah untuk mengubah topik pembicaraan,
dan juga dengan jelas memberitahu semua orang bahwa pemilik Pulau Qingyun berikutnya kemungkinan besar adalah Xia Ruofei. Bagaimanapun, partisipasi dalam pembangunan Pulau Qingyun sebagian besar merupakan pekerjaan efektif Liu Jia. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah menginvestasikan banyak waktu dan tenaga untuk pembangunan Pulau Qingyun. Liu Laozi membiarkan Liu Quan memberi mereka angin terlebih dahulu, dan juga melakukan vaksinasi terlebih dahulu. Biarkan mereka memiliki persiapan psikologis, sehingga ketika Xia Ruofei benar-benar memilih program ini untuk mengumpulkan biaya pengobatan, orang-orang di Pulau Qingyun ini menjadi lengah. Tentu saja, ayah Liu masih memiliki pandangan sekilas tentang psikologi. Dia juga ingin melihat apa yang terjadi pada orang-orang yang bertanggung jawab atas proyek Pulau Qingyun setelah berita bahwa Pulau Qingyun akan berpindah tangan. Ini seringkali merupakan waktu untuk menunjukkan sisi sebenarnya dari seseorang. Beberapa manajer proyek ini sangat frustrasi, sementara yang lain bersikap acuh tak acuh. Semakin banyak orang yang sibuk menelepon negara, meminta kenalan di keluarga untuk membantu menjalankan posisi baru. Jelas kebanyakan orang dipercaya bahwa begitu Xia Ruofei menerima Pulau Qingyun, mereka semua akan tersapu keluar rumah, sehingga banyak orang sudah mulai mencari jalan keluar, termasuk Liu Qingfeng. Namun, Liu Qingfeng tidak cemas seperti orang lain. Bagaimanapun, statusnya dalam keluarga masih sangat tinggi, jika tidak, dia tidak akan dipercayakan dengan tugas membangun Pulau Qingyun. Oleh karena itu, Liu Qingfeng hanya memikirkan di mana jabatan berikutnya untuk tulang punggung keluarga Liu-nya. Begitu Xia Ruofei mengambil alih Pulau Qingyun, dia pasti tidak akan tinggal. Di saat yang sama, Liu Qingfeng juga memiliki penyesalan yang mendalam di hatinya. Pulau Qingyun bisa dikatakan dibangun sedikit di bawah kesaksiannya. Kini, setelah 10 tahun bekerja keras, dia telah membuatkan gaun pengantin untuk orang lain. Bagi Liu Qingfeng tahun ini, ada rasa frustrasi yang kuat di hatinya. Pulau Evak adalah pulau ibu kota Bonatu dan pulau terbesar di peta Bonao. Ini mencakup area hampir 10 pulau Qingyun. Satu-satunya hotel bintang 5 di Pulau Evak yang diberi nama Gnu Holiday Hotel. Di salah satu kamar deluxe hotel, 2 orang sedang duduk di sofa ruang tamu dan mendiskusikannya dengan sengit. Kedua orang ini semuanya berwajah Tionghoa. Yang lebih tua berusia hampir 60 tahun. Mengenakan gaun berwarna biru muda jarang terlihat di Tiongkok, apalagi di negara kepulauan di Pasifik Selatan. Orang lain sedikit lebih muda, sekitar 40 tahun. Gaunnya cukup normal, setelan kasual berwarna krem, dan punggung besar disisir rapi. Zheng Sishu, aku selalu merasa bahwa kita tidak boleh terburu-buru dalam hal ini. Pria parubaya dengan punggung besar berkata sambil memainkan jaspernya sendiri, sekarang pulau ini telah menjalankan bisnis selama lebih dari 10 tahun, dan uangnya lumayan, bisa dibilang apa yang bisa kami lakukan untuk sementara waktu. Zheng Sishu, mengenakan gaun biru muda, mengerutkan kening dan berkata, Boshan, bisakah kamu meletakkan barang-barang di tanganmu dulu? Zhongmen membiarkanmu mengambil alih urusan duniawi, bukan membiarkanmu belajar hal yang sama seperti orang kaya baru. Pria parubaya dengan punggung besar mengambil jari Jasper dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia tersenyum dan berkata, Zheng Sishu, bukankah ini untuk integrasi yang lebih baik ke dunia? Kamu bilang kalau aku memakainya seharian, lalu bagaimana rupa tulang berkulit peri, bagaimana cara berteman dengan orang-orang di dunia? Bagaimana Anda berbisnis? Bagaimana Anda menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekte? Ada banyak alasan untukmu. Zheng Sishu berkata sambil mengedipkan mata, ini kami berdua, siapa yang ingin kamu tonton? Saya melihat Anda kecanduan dunia bunga ini, sedikit menyenangkan. Pria parubaya dengan punggung besar dengan cepat berteriak, Zheng Sishu, kamu bisa menikah denganku. Dunia ini baik, bisakah Anda memiliki sekte di dalamnya? Yang lainnya, aura yang berlimpah ini sudah cukup, tidak ada cara untuk berlatih. Jika tidak sedikit lebih buruk dari nilai ujian saya tidak akan dikirim ke sisi ini. Jika Anda dapat kembali ke latihan Zhongmen, siapa yang mau tinggal di sini? Pria parubaya dengan punggung besar bernama Wang Boshan. Orang tua bernama Changsu yang dipanggil dengan nama Sisu adalah Zheng Yongshu. Keduanya berasal dari sekolah seni bela diri. Zheng Yongshu adalah murid leluhur kelas bintang.
Wang Boxian adalah generasi yang lebih rendah dari Zheng Yongshu. Dia adalah murid 3 generasi di Bintang. Sekte Bintang terletak di Laut Cina Selatan Huaxia, dan tidak dapat lepas dari dunia sepanjang tahun. Generasi tertinggi yang masih hidup adalah Guru Zheng Yongshu, Luo Qingfeng dan siswi Qi Qingcheng. Di antara mereka, Luo Qingfeng baru saja menerobos ke periode Jin dan dalam beberapa tahun terakhir, dan kota Qing juga masih terjebak di lantai 9 pelatihan, belum mampu menerobos. Dalam beberapa dekade terakhir, karena terus-menerus memburuknya lingkungan kultivasi di bumi, kultivasi para praktisi secara umum mengalami stagnasi, dan generasi praktisi yang lebih tua juga telah layu di bawah erosi tahun-tahun, seperti halnya Bintang, Emas periode dan yang duduk di kota sudah menjadi sekte yang cukup bagus. Karena sangat kekurangan sumber daya budidaya, dalam beberapa tahun terakhir, ia mampu menembus zaman keemasan, dan hanya Luo Qingfeng yang sendirian. Banyak praktisi menyadari bahwa mereka sedang sekarat. Bagaimanapun, budidaya membutuhkan sumber daya untuk diakumulasi. Oleh karena itu, semakin banyak sekte yang mengirim murid ke dunia sekuler untuk mengumpulkan uang bagi sekte di dunia sekuler. Kumpulkan sumber daya. Wang Boxian adalah seorang murid yang telah dikirim ke dunia sekuler. Tugas ini adalah tugas bagi banyak praktisi. Bagaimanapun, lingkungan budidaya di Zhongmen pasti jauh lebih baik daripada dunia luar, dan ada juga guru yang mengajar para tetua kapan saja. Begitu mereka meninggalkan Zhongmen ke dunia sekuler, dampaknya terhadap budidaya menjadi terlalu besar. Namun ada juga sebagian orang yang rela terjun ke dunia sekuler. Alasannya sangat sederhana, yaitu orang-orang ini secara sadar tidak mempunyai masa depan dalam budidayanya, apalagi saat ini, ketika lingkungan budidaya terus memburuk, masih banyak orang yang pesimis. Setelah sampai di dunia sekuler, ada dukungan dari sekte. Setidaknya tidak apa-apa makan makanan pedas. Karena Anda tidak bisa meminta umur panjang, mengapa repot-repot menjalani hari-hari dengan kerja keras dan kultivasi? Lebih baik ceroboh dan tidak datang ke dunia ini. Wang Boxian juga memiliki mentalitas yang sama. Dia mengambil ekor bangau dalam ujian Zhongmen, jadi dia melamar ke dunia sekuler. Secara umum, murid-murid yang dikirim ke dunia sekuler ini, karena budidaya tertentu mereka, dan dukungan sumber daya dari Zhongmen, masih sangat mudah untuk dikembangkan. Mereka juga umumnya mengandalkan keunggulan Zhongmen. Mereka menjalankan beberapa obat-obatan dan bahkan bisnis Feng Shui di dunia sekuler. Setelah pengembangan, mereka akan mendirikan perusahaan grup, mengumpulkan talenta manajemen senior, dan bahkan terlibat dalam industri keuangan dan real estate. Bagaimanapun, satu-satunya tujuan mereka adalah mendapatkan uang sebanyak mungkin untuk Zhongmen, dan menghabiskannya dengan segala cara ketika menemukan sumber daya untuk budidaya. Darah ametis yang ditemukan Liu Jia sempat terjual dengan harga 200 juta dolar AS dalam beberapa tahun terakhir. Faktanya, pemimpin sekuler dari sebuah sektelah yang menemukannya dan tidak ragu untuk mengambilnya. Obat berharga semacam ini di mata Xia Ruofei dianggap sebagai sumber daya yang sangat langka di dunia budidaya saat ini. Orang sekuler yang bertanggung jawab juga menemukan banyak sumber daya untuk Zhongmen karena ia menemukan darah kecubung ini. Alasan mengapa Zheng Yongshu meninggalkan Zhongmen dan datang ke negara Kepulauan Pasifik Selatan yang jauhnya ribuan mil juga karena informasi yang dikirim kembali oleh Wang Boxian. Setahun yang lalu, Wang Boxian menemukan bahwa Pulau Qingyun tampak berbeda karena suatu kesempatan yang tidak disengaja. Tentu saja, dengan budidayanya, tidak mungkin untuk secara akurat menilai Pulau Qingyun sebagai susunan besar alami seperti Xia Ruofei, dan nama metode serial dapat segera dicocokkan, tetapi sebagai seorang praktisi, Wang Boxian masih memiliki kesadaran. Jadi dia melihatnya beberapa kali. Dengan pengetahuannya yang terbatas tentang peleton, sangat samar rasanya bahwa Pulau Qingyun sangat sederhana, jadi dia tidak ragu untuk melaporkannya. Zheng Xingshu, yang memiliki talenta terbaik, segera mendatangi Zheng Yongshu. Zheng Yongshu hanya memiliki 7 lapisan pemurnian, tetapi bakatnya luar biasa di jalan, dan bintang pemetik juga dikenal karena seni bela dirinya. Banyak klasik, Zheng Yongshu di jalan rumor bahkan sebanyak kepala King Feng. Setelah Zheng Yongshu pertama kali mengunjungi tempat kejadian, dia langsung mengenali formasi Taixuan Xuanxing yang dibentuk oleh Pulau Qingyun dan pulau-pulau sekitarnya.
Penemuan ini mengejutkannya. Untuk saat ini, apakah bintang dapat memiliki sumber daya yang cukup untuk mengaktifkan susunan alami Pulau Qingyun atau tidak? Dalam menghadapi susunan alami seperti itu, pikiran pertama Zheng Yongshu secara alami adalah untuk menang dengan tegas. Jika Anda berhasil mengubah Pulau Qingyun dan membiarkan susunan Taixuan Xuanxing berjalan, lingkungan di Pulau Qingyun akan lebih baik daripada Pulau Bintang tempat para bintang bermarkas. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Jadi Zheng Yongshu segera menginstruksikan Wang Boshan untuk membeli Pulau Qingyun dengan segala cara. Wang Boshan juga sangat energi pada awalnya. Dia juga menyadari bahwa kelebihan dan kekurangannya sangat besar. Dia pertama kali mengetahui bahwa Pulau Qingyun berbeda darinya. Jika dia akhirnya memenangkan kepemilikan Pulau Qingyun, maka manfaat dari masalah ini adalah kebanyakan dari mereka akan jatuh padanya. Meskipun dia tidak memiliki harapan. Untuk cara berkultivasi, jika Zhongmen dapat memberi imbalan sejumlah sumber daya, maka budidayanya akan memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh. Lagi pula, siapa yang akan menjadi lebih kuat, akankah ada yang menolak? Terlebih lagi, setelah perbaikannya tinggi, umurnya akan diperpanjang. Oleh karena itu, Wang Boshan sangat aktif dalam memulai eksplorasi. Dia mengira negara kepulauan kecil seperti Bonao-tu dapat melakukan sesuatu dengan uang, dan berapa banyak dari negara kepulauan ini yang memiliki begitu banyak uang. Dalam beberapa tahun terakhir, Wang Boshan telah mengoperasikan perusahaan grup Zhongmen di dunia sekuler. Arus kasnya cukup mencukupi, dan ratusan juta dolar bisa ditarik kapan saja. Namun, saya baru mengetahuinya ketika saya mengetahui bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Wang Boshan tertegun dan bertanya, Zheng Sishu, apa maksudmu, mulai dengan peta bona tingkat tinggi? Zheng Yongshu mengangguk dan berkata, saya tidak mengerti rahasia dunia sekuler. Tetapi karena Liu Jiayou tidak memasuki garam, dan Pulau Qingyun secara nominal adalah wilayah negara Bonao-tu, lalu mengapa kita tidak berada di Bonao? Apakah Anda punya beberapa artikel? Jika Anda bisa membiarkan mereka mengambil kembali Pulau Qingyun, bukankah itu tidak lebih dari kompensasi bona sejumlah uang untuk keluarga Liu? Uang ini keluar. Selain itu, mereka akan memberi makan gedung-gedung tinggi mereka. Penuh. Sebuah pulau kecil bisa mendapatkan 2 putaran, saya tidak percaya mereka tidak tergoda. Petik 2. Perut Wang Boshan, saya juga mengatakan bahwa Anda tidak tahu cara menipu. Ini sudah cukup hitam. Saya pikir begitu dalam hati, dia tidak bisa mengatakan itu. Dia kehilangan senyumannya, Zheng Sishu benar-benar banyak akal. Pantas saja lelaki tua itu langsung memintaku untuk bertemu di sini. Zheng Yongshu berkata dengan sikap tegas, mari kita sedikit menyanjung. Izinkan saya berbicara tentang metode ini. Jika Anda tidak memiliki masalah, lakukan sesegera mungkin. Wang Boshan berkata, Zheng Sishu, kamu tidak tahu. Liu telah membangun Pulau Qingyun dalam beberapa tahun terakhir. Kemampuan pertahanan mereka yang kuat cukup untuk melawan tentara negara Bonao-tu. Anda mungkin tidak tahu banyak, seperti gelombang. Di negara kecil Nautu, tentaranya lemah. Jadi, Pulau Qingyun hanya menghitung wilayah Bona secara nominal, belum lagi penandatanganan perjanjian pengalihan hak permanen, bukan berarti bisa pulih. Oleh karena itu, tidak peduli legal atau tidak, peta Bonao tidak memiliki cara untuk memulihkan Pulau Qingyun. Zheng Yongshu mendengus dan berkata, selama peta Bonao mengumumkan pencabutan hak untuk menggunakan Pulau Qingyun, bisakah kita mengambil bintang dan tidak punya cara untuk mengusir keluarga Liu? Zheng Sishu, Wang Boshan ragu-ragu dan berkata, jika kamu menggunakan kekuatan Zhongmen, itu akan melampaui cara sekuler. Ini tidak sejalan dengan niat awal orang tua itu. Setelah sekian lama berkecimpung di dunia sekuler, Wang Boshan sudah terbiasa menggunakan cara-cara sekuler untuk menyelesaikan masalah ketika menghadapi masalah. Dia tidak setuju dengan rencana Zheng Yongshu. Zheng Yongshu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, ini tidak akan berhasil. Ini tidak akan berhasil. Apakah itu hanya menyeretnya sepanjang waktu? Di malam yang panjang, ada banyak mimpi panjang, saya tidak mampu memikul tanggung jawab ini. Wang Boshan berkata, Zheng Sishu, saya masih cenderung melakukan gerakan tiba-tiba. Lagi pula, jika Anda menggunakan kekuatan Zhongmen, itu pasti akan menarik perhatian kekuatan lain. Ketika Anda mengetahui rahasia Pulau Qingyun, bukan hanya itu kami memilih bintang,
tidak ada kekuatan budidaya lain untuk menemukan rahasia Pulau Qingyun, kita masih punya waktu. Apakah Zheng Yongshu tidak mengetahui hal ini? Faktanya, urusan Pulau Qingyun sangatlah penting. Untuk mencegah kebocoran, hanya 4 orang yang mengetahui hal ini. Selain Wang Boshan, Zheng Yongshu dan Luo Qingfeng sendiri, ada juga orang yang bertanggung jawab atas hubungan dengan dunia luar. Teman sekelas Yongzi memahami situasinya. Apalagi murid generasi Yongzi hanya tahu sedikit tentang bulu. Setelah Luo Qingfeng mengirim Zheng Yongshu untuk memastikan situasi Pulau Qingyun, muridnya tidak lagi menguasainya. Dengan cara ini, Luo Qingfeng telah mengeluarkan kata sandi untuk murid abadi ini, sehingga dia tidak boleh membocorkan setengah kalimat, bahkan kota Qing, murid lain dari dinasti Qing. Luo Qingfeng sangat berhati-hati, tentu saja juga untuk mencegah sekte lain mendapatkan berita. Kekuatan bintang pemetik di industri budidaya hanya bisa dianggap moderat. Meskipun tahun-tahun ini, Luo Qingfeng menerobos ke periode Jindan, sehingga kekuatan Zhongmen memiliki lompatan kualitatif, tetapi bagaimanapun juga, fondasinya tidak mencukupi, tidak hanya biksu Jindan yang hanya 1 orang, tetapi juga pemurnian. Jumlah murid berpangkat tinggi juga jauh lebih buruk daripada jumlah para leluhur kuno. Saya benar-benar ingin membiarkan sekte lain mendengar apa yang terjadi, dan tidak ada keuntungan jika mengambil sekte di Pulau Qingyun. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Boshan, Zheng Yongshu juga tenggelam dalam kontemplasi. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Boshan, ini bukanlah cara untuk menunggu sepanjang waktu. Apakah ada piagamnya?" Wang Boshan bersiap untuk ini. Dia berkata, "Zheng Sishu, saya tidak menganggur selama ini. Saya juga telah melakukan banyak pekerjaan dalam pengumpulan intelijen Liu. Sejauh yang saya tahu, keluarga Liu sedang sakit parah. Ketika sikapnya dengan tegas menolak akuisisi kami, itu adalah pemilik Liu. Jika dia pergi ke barat, anak-anaknya tidak akan terlalu khawatir tentang Pulau Qingyun. Pada saat itu, kami memiliki kesempatan untuk mengeluarkan harga ke pulau itu." Oh, mata Zheng Yongshu berbinar dan berkata, "Apakah masih ada sesuatu? Lalu, akankah kita memberinya api lagi dan mengirim keluarga Liu ikut serta?" Wang Boshan dengan cepat berkata, "Zheng Sishu, jika tidak perlu, saya tidak merekomendasikan ini. Begitu saya mendengar bahwa keluarga Liu sakit parah, tidak perlu kita tembak, dia tidak bisa bertahan lama." Yang kedua datang. Liu Jia memiliki pengaruh besar di Tiongkok. Anda tidak tahu banyak tentang dunia. Singkatnya, ada risiko tertentu dalam berurusan dengannya. Bahkan jika itu berhasil, begitu Anda meninggalkan jejak, maka kami ingin untuk mendapatkan Pulau Qingyun. Tidak ada kemungkinan. Jadi, saranku adalah menunggu dengan sabar. Zheng Yongshu menunjukkan sedikit warna yang memanjakan. Saat itu, telepon di saku Wang Boshan berdering. Dia mengaku bersalah, "Zheng Sishu, saya akan mengangkat telepon dulu." Pada tahun-tahun ini, Wang Boshan telah berkembang sangat baik di dunia sekuler. Di Xingzong juga terdapat beberapa produk teknologi di dunia sekuler. Zheng Yongshu secara alami tidak mengenali ponselnya, tetapi dia tidak terbiasa menggunakan benda-benda ini. Zheng Yongshu mengangguk pelan dan terus bersandar di sofa untuk memikirkan cara memenangkan Pulau Qingyun, dan Wang Boshan berdiri dan mendengarkan telepon seluler. Wang Boshan berbicara beberapa kata dalam bahasa Inggris dan di sisi lain, Zheng Yongshu secara alami tidak dapat memahaminya sama sekali, tetapi ketika dia melihat alis Wang Boshan menunjukkan kegembiraan yang tak tertahankan, dia tidak bisa menahan untuk tidak menantikannya. Setelah Wang Boshan menutup telepon, dia berkata sambil mengerutkan kening, "Zheng Sishu, apa yang harus saya katakan? Selama Anda menunggu dengan sabar, akan selalu ada kabar baik." Zheng Yongshu tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk tegak dan bertanya, "Boshan, kabar baik apa ini? Jangan menjualnya, bicarakanlah." "Ya, Zheng Sishu," kata Wang Boshan. "Saya baru saja menelepon salah satu orang di Pulau Qingyun dan memberitahu saya bahwa kepemilikan Pulau Qingyun kemungkinan besar akan berubah." "Apa?" Zheng Yongshu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. "Zheng Sishu, jangan khawatir, itu akan menjadi hal yang baik." Wang Boshan berkata sambil tersenyum. "Menurut isi hati saya, Liu bermaksud untuk mentransfer Pulau Qingyun kepada seorang pemuda." Identitas orang ini juga ditanyakan secara kasar. Dia bernama Xia Ruofei, pemilik perusahaan produk pertanian dan sampingan di Tiongkok.
Menurut pengalaman masa lalunya, saya pikir orang ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan dunia kultivasi. Berbicara tentang ini, Wang Boxian menunjukkan sedikit kegembiraan dan berkata, Zheng Sishu, kesempatan kita akhirnya tiba. Selama keluarga Liu memindahkan pulau itu ke Xiaoruofei, lebih mudah membeli pulau Qingyun dari tangannya daripada membeli pulau dari Liu Jia. Berapa banyak? Zheng Yongshu juga menunjukkan kegembiraan yang besar, dan dengan cepat berkata, tunggu apa lagi? Cepat temukan pemuda ini. Jangan merasa sedih dengan uangnya, beri dia harga yang tidak bisa ditolak. Di mata praktisi, pentingnya uang sangatlah rendah. Meskipun banyak sekte sekarang memiliki industri di dunia sekuler, industri-industri ini pada akhirnya berusaha mengumpulkan sumber daya budidaya dengan lebih baik, demi layanan budidaya, jika mereka dapat memenangkan Pulau Qingyun. Bahkan jika semua industri di Zhongmen diserahkan, tidak akan ada keraguan untuk mengambil bintangnya. Wang Boxian berkata, Paman Si, kamu tidak aman, saya akan melakukannya sesegera mungkin. Tapi sekarang Liu belum secara resmi memindahkan Pulau Qingyun ke Xiaoruofei, dan Xiaoruofei ini belum kembali ke Tiongkok, jadi kami tidak masuk cepatlah tapi, kita bisa kembali ke China dulu, dan aku akan menjadi pemuda yang beruntung secara langsung. Zheng Yongshu berkata, bagus. Bagus. Boxian, kali ini saya tidak akan kembali ke Zhongmen. Saya akan pergi ke Huaxia bersamamu. Setelah saya melakukan ini, saya pribadi kembali ke Zhongmen untuk meminta bantuan Anda. Zheng Yongshu akan melaporkan kabar baik kepada Luo Qingfeng untuk pertama kalinya, jadi dia akan tetap berada di dunia sekuler. Setelah masalah ini selesai, Wang Boxian tidak hanya akan menerima banyak hadiah, tetapi Zheng Yongshu juga akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Ketika tidak ada waktu, akan ada pahala. Paman Si, aku akan mengatur pesawatnya, ayo kembali ke China. Wang Boxian berkata dengan penuh semangat. Xiaoruofei secara alami tidak tahu bahwa sudah ada sekte budidaya yang mengincar Pulau Qingyun. Dia dan Liu Quan mengambil nomor Taoyuan. Setelah 5 atau 6 jam penerbangan, pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Kingsford Smith Sydney. Pesawat dengan cepat keluar dari landasan dan melanjutkan perjalanan dengan mantap di taxiway, menuju ke stand. Pada saat ini, Xiaoruofei secara tidak sengaja melihat keluar jendela kapal dan secara tidak sengaja menemukan taxiway lain di taxiway lain yang sejajar dengan taxiway yang dijalankan Taoyuan. Sebuah pesawat Airbus A350 yang sangat khas juga meluncur perlahan. Ujung sayap pesawat terdapat logo perusahaan Taoyuan yang menarik perhatian, dan badannya dicetak dengan nama sayuran dan buah-buahan segar serta Wonderland Farm. Xiaoruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, itu terlalu pintar. Taoyuan yang hampir berdampingan ini jelas merupakan satu-satunya Airbus A350 dengan lapisan khusus, yaitu Jiufei. Ketika Xiaoruofei dan Feng Wei mengambil penerbangan kantas ke Australia dalam perjalanan, wakil Kapten Wilkins, yang mengalami depresi berat, meracuni kapten perusahaan, Johansson, dan mengunci pintu kokpit untuk mempersiapkan seluruh kru mengubur laut bersama-sama. Xiaoruofei membantu kru untuk mendobrak pintu, dan jika satu-satunya pilot, Brooke, terluka parah dan tidak dapat mengemudi, Xiaoruofei membalikkan keadaan, dan di bawah bimbingan teknis Brooke, dia mengemudikan Saipan secara drastis. Pendaratan paksa tingkat epik ini membuat Xiaoruofei memasuki bidang visi publik untuk pertama kalinya dan memulai tidak bisa kembali dari bos merah bersih. Untuk berterima kasih kepada Xiaoruofei, Qantas tidak hanya memberinya hadiah uang tunai dan gelar penumpang kehormatan seumur hidup, tetapi juga menamai pesawat tersebut setelah diperbaiki sebagai Ruofei dan mengubah lukisan pesawat tersebut menjadi sumber yang sangat menarik. Perusahaan dan pola Wonderland Farm. Tidak peduli di bandara mana pesawat berada, sayuran dan buah-buahan halus di badan pesawat sangat menarik perhatian, dan begitu Anda melihat lukisan seperti itu, orang yang memahami situasinya secara alami akan memikirkan pendaratan paksa yang mendebarkan, jadi semuanya sangat menarik perhatian. Xiaoruofei juga pernah melihat di internet bahwa netizen Huaxia baru saja naik pesawat dan dengan bersemangat mengambil foto selfie di internet pesawat dan Huaxia memiliki terlalu banyak koneksi, sehingga netizen Huaxia merasa cukup baik setelah melihatnya. Melihat pesawat ini di tempat, ini adalah pertama kalinya bagi Xia Yaofei.
Yang lebih menarik lagi, Xia Ruofei nomor Taoyuan juga menjadi pelapis sayuran dan buah-buahan. Kedua bidang geser paralel ini memiliki gaya yang sangat mirip, dan semuanya memiliki logo perusahaan Taoyuan. Satu di ujung sayap di kedua sisi, dan satu lagi di sayap. Di bagian ekor, penumpang Airbus A350 juga menemukan hal ini. Banyak orang berteriak kegirangan dan mengeluarkan ponselnya untuk memotret Taoyuan. Xia Ruofei juga merasa itu terlalu pintar. Dalam suasana hati yang baik, ia pun melambaikan tangannya kepada penumpang pesawat Airbus melalui jendela kapal. Pramugari di Taoyuan dan Liu Quan juga merasa sangat luar biasa. Sebagai seorang praktisi penerbangan, baik pramugari maupun pilot, dia sangat menyadari pengalaman Xia Ruofei, dan Liu Quan, sebagai tuan dari ayah Liu, secara alami memiliki pemahaman rinci tentang situasi publik Xia Ruofei, sehingga mereka semua mengetahui hal ini. Makna khusus dari lukisan terbang, semua orang juga merasakan nasib yang sangat, terutama pramugari, tidak bisa tolong keluarkan ponsel untuk mengambil gambar. Dua pesawat yang lukisannya sangat mirip perlahan-lahan meluncur melintasi taxiway, dan di samping A350 penerbangan antar benua, jet bisnis Gulfstream G650 milik Xia Ruofei seperti Chihuahua di sebelah Tibetan Mastiff. Perbedaan besar telah terbentuk, kontras yang sangat menarik. Bahkan pengontrol di menara telah memperhatikan pemandangan menarik ini, dan pesawat di sebelah pemberhentian terjadwal Airbus A350 telah diluncurkan, dan posisinya untuk sementara kosong, jadi. Saat berikutnya, Kapten Kokpit Taoyuan, Liu An, menerima instruksi dari pengontrol menara, tempat parkir mereka untuk sementara diubah, dan rute taksi secara alami berubah. Liu Engxian agak kaget, karena jet pribadi umumnya diparkir di posisi jauh. Umumnya, jalur tersebut lebih dekat dengan jalur akses khusus jet bisnis. Sangat jarang terjadi perubahan posisi parkir untuk sementara. Namun, Liu An tetap sangat profesional. Dia dengan cepat mencatat pemberhentian dan titik-titik rute taksi, dan kemudian melatihnya secara akurat. Pesawat masih bergerak perlahan di taxiway, dan Xia Ruofei serta yang lainnya tentu saja tidak tahu bahwa tempat parkir telah berubah. Setelah berbelok, Taoyuan menjadi Jiaofei di belakang kantas. Kedua pesawat besar dan kecil itu bagaikan ayam betina yang membawa ayam, meluncur ke depan secara beriringan. Liu An terkejut karena rute taksi kedua pesawat itu identik. Akhirnya, setelah kantas Airbus A350 memasuki tempat parkir, Liu An menemukan bahwa tempat parkir mereka sebenarnya berdekatan dengan Taoyuan. Liu An menyadari bahwa ini seharusnya merupakan penataan menara yang disengaja. Dia mantap, mengendalikan pesawat untuk meluncur ke tempat parkir dan berhenti dengan akurat, serta dengan terampil mematikan mesin dan gerbang listrik. Pada saat ini, pilot dan penumpang di Taoyuan telah memperhatikan bahwa Airbus A350 di pesawat sebelah baru saja berhenti, dan kru darat telah membuka ram truk yang telah disiapkan, dan beberapa orang mulai berbaring merah di bawah ram karpet. Selain staf yang penuh aksi, di area yang dikelilingi zona peringatan, terdapat beberapa jurnalis bersenjata panjang dan pendek, bahkan seorang gadis dengan bunga. Xia Ruofei, yang bersiap turun dari pesawat, mau tak mau melihat pasukan seperti ini. Dia berkata, ini adalah karpet merah dan bunga lainnya, dan media ada di sana. Apakah ada tamu penting di Airbus hari ini? Tapi kalau pengunjung, jangan berhenti di pesawat biasa ini. Saat ini, pramugari sudah membuka pintu palka dan meletakkan gangway. Xia Ruofei mengambil sedikit keraguan dan berjalan ke pintu kabin. Dia baru saja turun dari jalan Taoyuan, dan samar-samar dia mendengar seseorang bersemangat memanggil namanya. Karena pemandangannya terlalu berisik, sehingga Xia Ruofei tidak dapat mendengar dengan jelas, dia menoleh untuk mencari sumber suara. Jendela samping Kapten Kokpit kantas Airbus A350 terbuka. Seorang pria berjuang untuk menemukan tubuh bagian atas, lalu dengan penuh semangat melambaikan tangannya ke arah Xia Ruofei, dan namanya berteriak keras di mulutnya. Xia Ruofei melihatnya dan tidak bisa tidak mengungkapkan warna kejutan. Komandan penerbangan ini sebenarnya adalah Kapten Brook yang telah menderita bersamanya. Pada awal penerbangan kantas berkonfigurasi dual kapten. Dua kapten dan seorang kopilot terbang bersama. Dalam kecelakaan itu, kopilot Wilkins dibunuh oleh Kapten Johansson. Ketika Xia Ruofei memecahkan palka,
Kapten Brooke adalah orang pertama yang bergegas masuk ke kokpit, diikuti oleh Xia Ruofei. Saat itu, Wilkins menggunakan cara paling ekstrim untuk menembak kaca depan dengan pistol bola baja, menyebabkan kaca depan di sisi penumpang depan pecah total. Wilkins juga tersedot keluar dari kokpit oleh tekanan udara yang kuat. Kapten Brooke bergegas masuk ke kokpit dan menjadi orang pertama yang menanggung beban paling berat. Tidak hanya satu lengan yang terluka akibat pantulan bola baja, tetapi juga tersedot saat kokpit kehilangan tekanan, membentur jok dengan keras, lengan lainnya juga menyebabkan patah tulang. Saat itu, Kapten Brooke menjadi satu-satunya pilot di pesawat tersebut, namun kedua tangannya terluka. Karena itulah Xia Ruofei harus menangkap bebek dan duduk di kursi pilot. Pada akhirnya, ia juga mengandalkan kualitas psikologis Xia Ruofei yang kuat dan kemampuan belajar yang luar biasa. Di bawah bimbingan teknis Kapten Brooke, pesawat akhirnya mendarat dengan damai di Saipan. Xia Ruofei tidak berpikir bahwa hari ini begitu pintar. Tao Yuan, yang ia ambil dan Ruofei, yang dikemudikan oleh Kapten Brooke benar-benar mendarat satu demi satu, dan juga ditugaskan ke tempat parkir yang berdekatan. Xia Ruofei dan Kapten Brooke bisa dikatakan pernah mengalami hidup dan mati bersama. Kalau bukan karena kerjasama keduanya saat itu, bisa saja penumpang pesawat itu sudah terkubur di laut, sehingga pengalaman mati bersama ini sangat mudah untuk mendekatkan orang. Jarak antar orang. Melihat Kapten Brooke lagi, Xia Ruofei tentu saja sangat senang. Dia berdiri di samping Tao Yuan, dan juga melambaikan tangannya kepada Kapten Brooke. Kapten Brooke berteriak keras, "Musim panas, jangan pergi, tunggu aku di bawah." Xia Ruofei yang datang ke Australia tidak terburu-buru. Sejak dia bertemu Kapten Brooke, keduanya pasti menceritakan kembali yang lama, jadi dia mengangguk dan membandingkan Kapten Brooke dengan isyarat oke. Orang lain di nomor Tao Yuan juga turun dari pesawat. Kapten Liu An berkata, "Tuan Xia, menara untuk sementara mengubah tempat parkir." Diperkirakan dua pesawat dengan lukisan yang sangat mirip dan ciri-ciri yang sangat khas terlihat. Sementara, sekarang kita jauh dari saluran jet bisnis, saya sudah menelepon shuttle bus di kokpit, kamu mungkin perlu menunggu sebentar. Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, saya bertemu seorang kenalan, dan saya mungkin harus menundanya sebentar." "Kenalan?" Liu An melihat sekilas. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Dia mengarahkan jarinya ke kokpit Australian Airlines A350 dan berkata, "Ayo naik. Perkenalkan nanti." Liu An melihat Xia Ruofei menjual Guanzi, dan dia tidak bisa terus bertanya. Dia hanya bisa mengangguk dengan sedikit keraguan dan berkata, "Oke." Pintu kabin kantas terbuka dan penumpang mulai turun. Ketika mereka melihat karpet merah terbentang di ujung jalan, mau tak mau mereka terkejut dan bahagia. Mereka tidak tahu cahaya Dewa Agung mana yang ternoda. Awak darat dengan cepat memandu penumpang ke jalur impor dan ekspor. Xia Ruofei dan yang lainnya berdiri di samping nomor Tao Yuan dengan sabar menunggu kapten menjadi orang terakhir yang meninggalkan pesawat. Baru setelah semua penumpang turun dari pesawat barulah kru berangkat. Penumpang penerbangan ini tidak terlalu banyak, total lebih dari 100 orang. Meski penasaran dengan karpet merah di bawah pesawat dan media, mereka juga sangat tertib. Mereka tidak terlalu lama berada di tempat kejadian dan sudah masuk dengan tertib lorong. Akhirnya semua penumpang turun dari pesawat, dan pramugari pun berbaris dan berjalan turun dari pesawat, disusul oleh polisi udara dan dua pilot lainnya, yang berdiri di kedua sisi jalan. Para wartawan media di lokasi kejadian juga mengangkat kamera dan kamera. Xia Ruofei menatap pintu kabin Airbus A350 dengan rasa ingin tahu, tampaknya protagonis hari ini adalah Kapten Brooke. Sebab, dia tidak turun dari pesawat sendirian. Benar saja, sesaat kemudian, saat Brooke muncul di depan pintu kabin, terdengar tepuk tangan meriah. Brooke melambaikan tangannya ke arah kerumunan sambil tersenyum, lalu menuruni jalan. Gadis yang memegang bunga juga keluar dari kerumunan, berdiri di bawah tanjakan, menunggunya, berdiri di samping seorang wanita parubaya yang temperamental. Ketika Brooke turun dari langkah terakhir, gadis itu melangkah maju dan menyerahkan bunga itu dengan air mata berlinang, dengan sedikit rengekan, "Ayah." Selamat, ternyata gadis tersebut adalah putri Kapten Brooke. Hari ini adalah perjalanan khusus untuk memberikan bunga kepada ayahnya, dan orang di sekitarnya adalah istri Brooke. Setelah mengambil bunga itu,
Brooke tersenyum dan memeluk istri dan putrinya. Adegan itu tiba-tiba terdengar bunyi rana dan semua orang bertepuk tangan. Setelah berpelukan sebentar, Brooke menepuk punggung istri dan putrinya dan berkata, "Tunggu sebentar." Setelah itu, dia menyerahkan bunga itu lagi kepada putrinya, dan kemudian dia mengabaikan reporter media yang mendorong mikrofon dan langsung berjalan ke arah Xia Ruofei. Setelah menempuh jarak yang jauh, Kapten Brooke tertawa dan membuka tangannya, dan Xia Ruofei tersenyum dan menyapanya, dan keduanya sering berpelukan. Kapten Brooke bertanya, "Musim panas, apakah Anda melakukan perjalanan khusus untuk berpartisipasi dalam penerbangan go around pertama saya? Anda adalah teman yang terlalu baik." Xia Ruofei tertegun dan bertanya, "Kapten Brooke, apakah ini penerbangan pertama yang melanjutkan penerbangan?" "Ya," Kapten Brooke menyeringai. "Setelah cedera lengan saya sembuh, saya menjalani intervensi psikologis dalam jangka waktu yang lama. Setelah tes psikologi dan tes simulator, saya memutuskan bahwa saya sudah melakukan penerbangan kembali. Kualifikasi penerbangan, hari ini adalah penerbangan pertama saya, perusahaan juga secara khusus menugaskan, Ruofei Hao, untuk mengizinkan saya terbang, menurut kami ini lebih bersifat peringatan." Kapten Brooke, setelah mengalami kengerian di udara, tidak hanya mengalami patah lengan dan trauma, tetapi juga menyaksikan rekannya Johansson diracuni di kursi dan co-driver Wilkins tersedot keluar dari kokpit oleh aliran udara yang sangat besar. Kematian orang mati, hal ini menimbulkan trauma besar pada psikologinya. Faktanya, dalam jangka waktu yang lama, Kapten Brooke terutama terlibat dalam rehabilitasi psikologis. Dia terus menerima intervensi psikologis. Sejak awal, dia memejamkan mata dan terjadi adegan horor di kokpit. Dia memimpikannya Wilkins dan Johansson ketika dia tidur, dan secara bertahap menghilangkan gejalanya, dan akhirnya mencapai standar kelaikan udara. Ini adalah proses yang sulit dan sulit untuk mengatakan hal itu. Pada akhirnya, Kapten Brooke dapat kembali ke posisi terbang, mengandalkan sepenuhnya pada ketekunan dan kecintaannya pada terbang. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Itu benar-benar untuk mengucapkan selamat kepada Anda, Kapten Brooke, tapi, saya benar-benar tidak datang ke upacara tersebut. Saya tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya. Sebenarnya, saya datang untuk memeriksa pertanian saya di Hunter Valley. Pabrik anggurnya, saya tidak menyangka akan begitu pintar, kedua pesawat kami benar-benar mendarat satu demi satu, dan mereka diperhatikan oleh pengontrol menara, sehingga ada pengaturan yang menarik." Kapten Brooke hanya bisa melebarkan matanya dan berseru, "Ya Tuhan! Ini luar biasa." Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, "Saya juga berpikir ini luar biasa. Bagaimanapun, saya bisa mengikuti upacara penting ini. Brooke, selamat lagi. Saya harap Anda mendapatkan waktu yang menyenangkan dalam karir penerbangan masa depan, terbang dan bahagia." "Terima kasih. Terima kasih," Brooke berkata dengan suara terus-menerus. Dalam bahasa Mandarin Anda, ini disebut, Anda memiliki kesempatan untuk bertemu. Ketika Kapten Brooke mengatakan bahwa kata-kata, memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain, itu dulunya adalah bahasa China. Meskipun agak jelek, keseluruhan kata-katanya relatif jelas. Xia Ruofei tiba-tiba berkata, "Saya tidak menyangka Anda akan belajar bahasa Mandarin." Kapten Brooke menyeringai dan bertanya, "Dalam proses menerima psikoterapi, saya telah belajar beberapa bahasa Mandarin, dan saya juga sangat tertarik dengan sihir Anda." Pengobatan Tiongkok. Tentu saja, tingkat bahasa Mandarin saya masih sangat umum, terbatas pada sejumlah kecil bahasa sehari-hari. Berbicara tentang ini, Kapten Brooke menunjukkan ekspresi tertekan dan berkata, "Bahasamu terlalu rumit. Musim panas, tahukah kamu? Saya melihat topik di forum belajar bahasa Mandarin, dan masih berkabut." Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan berkata, "Oh, biarkan saya mendengarkan, saya bisa memberi Anda solusi." Kapten Brooke mengangguk dan berkata, "Xiao Fang berkata, adikmu, wanita tua, bibi bulan ini belum datang, bersumpah saudari mati, itu hanya sebuah lubang." Pertanyaannya adalah, siapa yang sangat cemas? A. Xiao Fang saudari B. Ibu Xiao Fang, saudara. Perempuan Xiao Fang D. Ayah Xiao Fang E. Bibi Xiao Fang F. Pacar Xiao Fang. G tertawa terbahak-bahak, dia dengan kejam menepuk bahu Kapten Brooke dan berkata, "Brooke, ini hanya topik yang lucu, kamu tidak perlu serius."
Kapten Brook melebarkan matanya dan bertanya, apakah ada jawaban untuk ini pertanyaan? Oh, jawabannya tentu saja ada di sana. Xia Ruofei berkata, jika itu aku harus memilih G, pacar Xiao Fang, Xiao Ming. Kapten Brook semakin bingung setelah mendengarkan, karena pilihan ini adalah pertama yang mengecualikan. Kapten Brook tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, mengapa? Xiao Ming ini sama sekali tidak muncul di teks. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai keningnya dan berkata, ini agak rumit untuk dikatakan. Saya akan menjelaskannya perlahan-lahan ketika saya punya waktu. Anda harus pergi ke perayaan sekarang. Kapten Brook baru saja datang kembali kepada Tuhan. Dia berkata, baiklah, musim panas, kamu harus berbicara denganku tentang topik ini. Itu terlalu dalam. Benar, berbicara tentang ini, Kapten Brook menunjukkan senyuman kepada Xia Ruofei dan bertanya, musim panas, ingat kata-kata itu aku bilang setelah pesawat mendarat. Aku ingat kamu banyak bicara. Xia Ruofei mengangkat bahu dan bertanya, saya tidak mengerti maksud Anda. Kapten Brook berkata dengan sungguh-sungguh, saya mengatakan semuanya adalah pengaturan Tuhan. Hei, penerbangan pertama setelah saya melanjutkan penerbangan, Anda muncul di sini, dan dua pesawat kita mendarat sebelum dan sesudahnya, yang sekali lagi menegaskan pendapat saya, bukan. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dia tersenyum dan berkata, Kapten Brook, tentu saja saya menghormati keyakinan Anda, tapi menurut saya, ini hanya kebetulan. Kapten Brook bersikeras, ini lebih dari sekedar kebetulan. Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar, sayang, semua orang menunggumu. Orang yang datang adalah istri Kapten Brook, Molly. Dia melihat suaminya menjatuhkan pimpinan maskapai dan reporter media, dan berlari ke jet pribadi di sebelahnya dan berbicara lama dengan seorang pemuda. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan mendekat. Coba lihat. Hai sayang, kata Kapten Brook penuh semangat. Siapa ini? Molly tertegun dan memandang Xia Ruofei dengan serius. Di mata banyak orang barat, wajah orang Tionghoa mirip. Sepertinya perasaan orang Tiongkok yang menonton orang asing juga serupa. Banyak orang Tionghoa yang tidak bisa membedakan orang asing. Penampilan fitur-fiturnya. Mata Molly perlahan melebar. Dia menjilat mulutnya dan kemudian berteriak, ya Tuhan, Anda adalah Tuan Xia. Kapten Brook menatap pinggang Molly dan tersenyum dan berkata, musim panas, ini istriku Molly. Xia Ruofei tersenyum pada Molly dan berkata, Mes. Molly, saya sangat senang bertemu dengan Anda. Terima kasih, Tuan Xia, Anda menyelamatkan karir terbang suami saya, bukan? Anda menyelamatkan nyawanya, kata Molly bersemangat. Saya sangat senang melihat Anda di momen spesial ini. Kapten Brook dengan lembut mengencangkan Molly dan berkata, sayang, kita harus pergi. Kemudian, dia berkata kepada Xia Ruofei, musim panas, ayo pergi bersama. Saya yakin para eksekutif senior kami dan reporter media di tempat kejadian pasti sangat senang melihat Anda di sini.